Sebagai orang pendek dan suka akan motor sport, ada rasa keinginan untuk naik motor sport, apalagi yang superbike ya. Nah, kali ini saya cukup penasaran bagaimana sih dengan postur saya naik motor superbike 1000 cc. Ini kebetulan saya di Kawasaki Surapita Nitras di Kota Malang. Motor apa sih yang akan saya review untuk posisi duduknya? Ini dia Kawasaki Ninja ZX-10R KRT Edition 2025. Kita lihat dulu secara fisik. Kelihatan sekali sih, emang saya terlalu kecil untuk naik motor ini. Karena Kawasaki ZX-10R ini juga salah satu motor superbike yang punya dimensi yang lebih besar ketimbang motor-motor kompetitornya. Bagaimana sih rasanya naik dan merasakan ergonominya seperti apa? Sebagai informasi, kalau kalian masih belum hafal ya, saya tingginya 167 cm dengan berat 61 kg dengan panjang kaki 780 mm. Bagaimana rasanya duduk di motor ini? Nah, jadi seperti ini ya, bisa kalian lihat. Pertama dari jangkauan kaki ini benar-benar jinjit balet, tapi keduanya masih bisa lah menjangkau. Ya sama-sama seperti ini sih. Kalau misalnya salah satu bisa. Nah, cuman dengan posisi pantatnya digeser. Ditambah lagi untuk bagian joknya ini ya memang masih cukup ergonomis. Cuman untuk saya ini masih kerasa terlalu lebar. Ya mungkin sayanya aja yang terlalu kecil. Dan untuk joknya sendiri setelah saya duduki memang sih rasanya kaku. Tapi meskipun dia kaku, untuk busanya sendiri saya tengah-tengah seperti ini sangat tebal. Dan untuk berat motornya sendiri ya, ini beratnya 207 kg. Yang pasti saya jamin naik motor ini di jalan raya itu benar-benar harus ekstra sabar, terutama ketika posisi putar balik gitu ya. Ya kalian bayangin aja dengan berat gitu, kemudian dengan jangkauan kaki seperti ini, putar balik naik motor ini sangat-sangat berdebar. Belum lagi kendaraan belakang kita ya, klakson-klakson gitu, wah itu udah pasti bikin kita jadi lebih gugup. Yang lebih mengerikan lagi kalau sampai motornya roboh. Selain dia nanti akan lecet, malunya itu juga yang kita mungkin akan lebih berat ya merasakannya. Nah kemudian untuk tangkinya sendiri, dia cukup lebar di bagian sininya dan dia membulat. Jadi kalau misalkan posisi kita naik seperti ini, nggak terlalu terbentur atau kena bodi yang tekukannya tajam, karena ini tekukannya sangat pas. Kemudian untuk pijangan kakinya ya, ini untuk sebuah motor superbike posisinya nggak terlalu mundur, bahkan cenderung biasa sih, nggak bener-bener yang sporty banget. Cuman ini rasanya emang sedikit lebih naik, makanya tekukannya ini V-nya itu lebih sempit gitu sudutnya. Dan untuk posisi tangan ke stang seperti ini, wah ini saya jamin pasti akan cepat sekali pegal. Apalagi kalau kita melewati jalan yang banyak hambatan ya, di perkotaan ini kan banyak lampu merahnya, terus macet juga kan. Kalau di jalan bebas hambatan gitu sih mungkin nggak akan terlalu pegal. Ini benar-benar sporty banget, sudah dia pakai stangnya clip on, lalu juga sudut kemiringannya juga sangat turun. Dan kalau misalnya saya belok-belokkan seperti ini, tuh, belokannya pun juga nggak terlalu luas. Karakternya sebuah motor super sport ya atau superbike. Jadi ya kembali lagi memang benar-benar harus siap sih kalau kalian bawa 1000 cc ke jalan raya. Mungkin kalau kalian belum terbiasa sih nggak dianjurkan ya. Nah kalau misalnya posisi tuck in seperti ini, nah ini juga yang membuat cukup nyaman adanya tank pad di sini. Jadi dia menjadi bantalan yang baik. Kemudian di sini juga ada cekungan. Jadi kita bisa sedikit lebih turun lagi. Cuman cekungannya nggak se ekstrim di ZX-6R gitu ya. Oh ya tadi saya belum jelaskan untuk tinggi joknya. Ini 835 mm. Dari angkanya saja sudah menggambarkan motor ini cukup tinggi. Jadi emang kurang pas lah untuk yang tingginya di bawah 170 cm seperti saya ini. Dari sini aja kalian udah lihat kan, kayak anak kecil naik motor gitu loh. Nah untuk suspensinya ya, untuk bawaannya ini kaku sekali untuk yang depan.
memang menyesuaikan dengan tema motor ini ya, yaitu Superbike. Meskipun begitu, kita bisa atur lagi di sini sesuai dengan kebutuhan kita. Untuk yang belakangnya juga demikian. Jadi sekali saya hendakkan seperti ini, ayunannya itu benar-benar kecil. Nah, sekarang saya mengajak Mas Aldi, di mana Mas Aldi ini bagian marketing dari Kawasaki, Mas ya. Siap. Kebetulan Mas Aldi sedang jaga di sini, sekalian saya minta bantuan untuk naik di motor ini sebagai pembanding juga ya. Nah, Mas Aldi, untuk postur tinggi dan beratnya berapa? Oke, tinggi saya 173, berat badan 58. Panjang kakinya nggak hafal ya? Gak apal. Nggak hafal, oh ya wis. Dengan postur seperti itu, bagaimana sih rasanya naik di motor ini? Oke Mas, silakan. Nah, jadi seperti ini ya, bisa kalian lihat. Nah, ini jadi iri ya saya, aku bisa napak, saya nggak bisa napak. Napak ini Mas ya? Napak bahkan hampir nekuk Mas ya? Nekuk dikit. Nekuk, oh. Dikit. Berdiri lagi bisa? Berdiri lagi posisi segini. Oh segitu, oh berarti udah benar-benar ini ya, pas ya? Kalau dan napak dua-duanya, berarti nggak ada ini Mas, kesulitan sama sekali ya naik di motor ini? Rasanya motornya berat banget gitu ya? berat. Kalau Nah, untuk posisi tangannya ke stang bisa dilihat. Nah, seperti itu. Ini lebih apa ya? Lebih tegak daripada saya karena tingginya lebih tinggi dari saya, otomatis tangannya juga lebih ini Mas ya. Lebih panjang juga ya. lebih sesuai. Terus untuk kaki ke pijakan Mas, coba. Nah, ini juga kalian lihat di bagian lutut ini jadi lebih ke depan ya. Karena di bagian depan ini semakin ke depan semakin melebar. Kalau saya lihat dari samping seperti ini, emang rasanya kelihatan lebih keluar. Jadi seperti itu Mas ya. Oke. Nah, bagaimana sih kalau misalkan saya jadi penumpang di motor ini? Naik gak apa-apa Mas ya? Silakan. Oke. Wah, naiknya tinggi banget. Karena yang saya rasakan dari pijakan kakinya ini benar-benar sangat tinggi. Tuh. Dia hampir sama ya tingginya dengan paha seperti ini. Lalu untuk pijakan kakinya sendiri, ini dia sporty, jadi nggak dilengkapi dengan karet sama dengan yang depan. Ya kembali lagi, hati-hati kalau kalian pakai alas kaki yang licin. Kemudian yang saya rasakan adalah bagian joknya. Joknya ini sih menurut saya masih lebih mendingan daripada ZX25R. Kalau ZX25R itu dia lebih kurus kalau nggak salah. Dan untuk ketinggiannya, ini saya rasa juga sangat tinggi. Tapi jarak selisih ketinggiannya dengan ZX25R yang pernah saya review itu, ini masih lebih dekat. Ya mungkin karena ini tinggi joknya yang pengendara juga lebih tinggi ya. Makanya antara jok dari pengendara dan penumpang itu lebih dekat. Namun tetap sih, intinya motor ini tinggi untuk jok belakangnya. Dan untuk jarak ke pengendara seperti ini jauhnya itu apa ya, lebih mengerikan karena ini 1000 cc. Jadi misalnya kita berkendara gitu ya, kalau kita nggak berpegangan lebih erat itu wah kemungkinan besar akan lebih takut sih. Nah untuk Masnya sendiri, kalau misalkan saya posisi seperti ini ya, kaki benar-benar jauh ya, nggak terhalang sama telapak saya. Jauh Mas, aman. Oh jadi masih oke lah. Jadi seperti itu aja ya review ergonomi kali ini untuk saya dan juga Mas Aldi di Kawasaki Ninja ZX-10R KRT Edition tahun 2025 ini. Jadi makasih juga buat Mas Aldi ya sudah membantu saya untuk membuat konten ini. Bagi kalian nanti yang akan tanya-tanya mengenai motor-motor Kawasaki ZX-10R ini atau Kawasaki yang lain, kan bisa langsung juga DM ke Instagramnya. Instagramnya apa Mas? Aldi_Kawasaki. Nah, itu dia. Bagaimana menurut kalian untuk postur tinggi saya dan juga Mas Aldi naik di motor ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jadi sekian dulu untuk video kali ini. Kalau suka dengan video ini jangan lupa di like. Apabila ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapat notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram, TikTok, dan Facebook saya di @motowibi. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.